Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk saling membagi ilmu tentang visi yang kami dapatkan saat kami menjalani pendidikan untuk jadi calon guru penggerak. Yang saya hormati Bunda Pasir, Bu Herawati, dan Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat. Terima kasih atas sumbangsi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sejawat untuk bisa sama-sama untuk memandang tentang visi sekolah dan visi guru penggerak. Mungkin Bunda Pasir ingin menyampaikan arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya yang pertama kita lakukan adalah bersyukur. Kita sama-sama bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat yang begitu mahal bagi keluarga, teman, dan sahabat kita yang sekarang sedang terkapar sakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pintu kesehatan ini adalah yang membawa kita untuk beraktivitas, dan insya Allah mudah-mudahan selalu aktivitas kita maksimal setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Mungkin kita lepaskan bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru hebat SD 4 Daner yang saya hormati, Bapak CGP yang alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Pada hari ini mungkin yang sedikit saja, kenapa Pak Guru Hendra harus berada di hadapan Bapak Ibu dan kepala sekolah seharusnya, karena Pak Guru Hendra ini sedang belajar di program guru penggerak, dan alhamdulillah Bapak Hendra sekarang sudah di modul 1.4. Di modul 1.4. Maaf izin yang berdiri Bapak Ibu. Jadi di modul 1.3 Pak Hendra sudah selesai, yaitu berkaitan dengan visi calon guru penggerak. Nah, di modul 1.3 ini rangkaiannya. Kita mau melihat bagaimana Pak Guru Hendra sudah belajar tentang visi CGP, visi seorang guru penggerak, yang nanti adalah akan dikaitkan dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Nah, kenapa Bapak Hendra harus ada di hadapan Bapak Ibu guru? Karena suatu visi yang ada di sekolah tidak mungkin akan kita laksanakan sendiri itu tidak mungkin. Mulai bagaimana Bapak Kepala Sekolah mengeluarkan kebijakan, kemudian kolaborasi antara rekan guru. Nah, sekarang kita belajar bersama, seperti Pak Hendra bilang tadi, kita belajar bersama bagaimana menyusun sebuah visi. Nah, kebetulan karena Pak Guru Hendra adalah CGT, beliau yang memandu, dan kami dari program guru penggerak itu mempertemukan Pak Guru Hendra dengan Bapak Ibu guru untuk beliau belajar bagaimana menyusun visi. Dan bukan hanya Pak Guru Hendra yang belajar, mari kita rasakan sama-sama kita belajar bagaimana menyusun sebuah visi. Nah, itu yang hari ini akan dilaksanakan oleh Pak Guru Hendra. Dan sekali lagi di dalam mungkin nanti yang sedikit penguatan juga, dan ada satu materi tambahan, sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mari kita belajar bersama dengan niat walaupun lebih waridallah, kita belajar karena Allah dan mencari ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan berkah dan manfaat yang akan membawa kita lebih baik di hari berikutnya. Mungkin langsung saja, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama aktif. Silakan nanti kita dibantu oleh CGP kita Pak Hendra. Pada Pak Hendra yang persilakan. Sebelum kita
memulai untuk pembahasan materi, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merabu, Gunung Tangkuban Merabu, Gunung Kelabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari batas, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangku palaran, bukan lagi pangku palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Jikalau aku menghirup Indonesia, jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Nah, sekian bagusan puisi yang diciptakan oleh Bapak Insinyur kita Soekarno, Presiden pertama kita. Beliau mengajarkan kita dari puisi ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan itu kita harus memayorkan untuk Indonesia. Meskipun minornya itu untuk sekolah kita, tapi lebih besarnya itu untuk pendidikan yang di Indonesia. Apapun yang kita kerjakan untuk negara kesatuan kita ya. Nah, sekarang kita akan pengantarnya dulu. Visi tidak hanya sekedar impian, tidak hanya sekedar impian Bapak Guru ya. Tetapi presentasi dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam setiap perjalanan, visi adalah pemandu utama yang membimbing langkah kita. Ini melampaui apa yang tampak di hadapan mata, memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam dan menggali kesempatan yang belum terwujud di dalam setiap individu, organisasi, dan masyarakat. Visi adalah api yang menyalakan semangat dan kemauan untuk berubah. Nah, itulah penggal dari visi. Itu yang kita pahami tentang sebuah visi. Nah, tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, selanjutnya, itu sudah tadi saya bacakan puisi dari Bapak Presiden pertama kita. Nah, ini adalah rumusan kalau di matematika kerangka untuk membuat sebuah visi. Yang kita pertama masalah, cara mengatasi atau menyelesaikan, upaya mencari dan mengatasi masalah, perspektif pasti ada suatu yang salah, fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah kesulitan atau pengalaman emosi negatif, kekuatan potensi dan daya guna. Upaya kita harus mengidentifikasi, apresiasi, dan selidiki kekuatan potensi atau aset yang ada di siswa maupun di sekolah kita. Perspektif kita pasti ada, fokusnya bahasa Inggris. Saya kurang bahasa Inggris ya Bapak. Jadi inilah sebuah bagian untuk membuat visi. Nah, ini kekuatan visi atau harapan doa
Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ini Prakasa Perubahan bukan slogan, bukan pula judul kegiatan. Prakasa Perubahan ditulis dalam bentuk kalimat yang dimulai dari kata kerja. Dengan begitu diharapkan dapat menstimulus bayangan akan inisiatif tindakan kegiatan yang harus dilakukan demi mewujudkan. Prakarsa itu maksudnya cara kita untuk merubah kebiasaan seseorang atau kebiasaan lingkungan sekolah kita dengan membuat visi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, ini visi SDN 4 Danger, unggul dalam prestasi, teguh dalam intak, terampil dan berbudaya ramah lingkungan. Nah, tadi Ibu Bapak Guru udah kita bagikan tadi Bunda untuk melengkapi yang namanya kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid, Ibu Bapak Guru yang melanjutkan sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu Guru. Kita percaya bahwa murid adalah sesuai dengan hati nurani Bapak Guru. Dijawab dengan hati nurani Bapak Ibu Guru ya. Di sekolah kita mengutamakan siapa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ibu Guru Bapak Guru yang melanjutkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terus yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini adalah kalimat rumpang yang Ibu Bapak Guru isi. Ini yang akan menjadi misi. Misi karena visi sudah kita buat. Jadi ini adalah kalimat rumpang ini untuk membuat sebuah misi. Hasil dari tulisan Ibu Bapak Guru. Nanti kita diskusikan ya. Kalimat rumpang yang diisi oleh Ibu Bapak Guru. Nah, pertanyaan pemantiknya Langsung aja kalimat rumpang. oh ya, langsung saja kalimat rumpangnya Ibu Bapak Guru isi dan terus kita diskusikan. Oh ya, ini Bunda ya. Apa lagi kalimat rumpang? Ya, Ibu Bapak Guru. Nah, Pak Guru misalkan Pak Guru. Menurut Pak Guru, kita memimpikan murid-murid itu seperti apa? Pak Guru, impian murid seperti apa yang Pak Guru inginkan? Ya, menginginkan murid-murid itu menjadi saya menginginkan murid-murid itu menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Kemudian saya percaya bahwa murid itu mampu dalam segala hal nantinya untuk mencapai impian. Di sekolah kita mengutamakan siapa yang diutamakan oleh Pak Guru. Di sekolah kita mengutamakan siapa? Apa yang diutamakan di sekolah menurut Pak Guru ini? Kalau di sekolah kita mengutamakan murid agar bisa mencapai mimpi-mimpinya nanti. Kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa kita menerapkan disiplinan di sini, utamanya pada saat kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Kemudian Kita warga di sekolah ini yakin apa? kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan siswa-siswa kita nanti. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Luar biasa. Ya Pak Sunarto, lanjut. Untuk kita lihat pendapat dari Pak Guru Sunarto. Oke, terima kasih izin Bunda. Jadi kalau dari saya di sini, bagaimana kita memimpikan murid-murid itu? Kita memimpikan murid-murid itu bukan hanya untuk menjadi pintar,
biasa. Tetapi kita memimpikan murid itu tidak hanya untuk berhasil di masa depannya, tetapi bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan orang. Nah, jadi kita di sini di sekolah bagaimana membentuk sebuah sikap dan perilaku dan akhlak terpuji sesuai dengan visi misi sekolah kita. Nah, yang kedua, di sini kita percaya bahwa murid ini masing-masing murid ini tidak ada yang kita justice menjadi seorang yang tidak mampu. Tetapi kita percaya bahwa murid-murid kita ini adalah punya potensi yang sangat luar biasa, baik itu di dalam pengetahuan akademiknya maupun di keterampilannya. Nah, jadi kita sebagai guru harus percaya bahwa murid kita itu mampu dalam segala hal ketika kita sebagai guru menjadi leaders atau coach mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka. Nah, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan bagaimana solidaritas, kolaborasi, serta implementasi praktik baik dalam setiap proses belajar. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita adalah tempat pembentukan karakter yang positif. Jadi bagaimana kita sebagai guru agar menjadikan murid kita menjadi sadar bahwa sekolah ini adalah tempat membentuk karakter yang positif sesuai dengan norma-norma ajaran agama dan peraturan di negara kita. Yang selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Yakin untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang bermanfaat bagi bangsa agama kita. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita ini adalah seorang pendidik dan ada seorang pimpinan dan ada yang kita didik. Nah, di sini kita harus memahami struktur dan fungsi atau tupoksi kita di sekolah ini. Ini yang perlu kita pahami. Itu saja mungkin selebihnya nanti bisa ditambahkan. Terima kasih. Mungkin ada yang saya di Bapak Guru yang mau menambahkan tentang pertanyaan Bapak Guru. Sudah cukup. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari pendapat Pak Guru Turnuji dan Pak Guru Sunarno. Dari semua kalimat rupa yang Pak Guru Sunarno dan Pak Guru Tur tadi, nah ini kita lihat dari visi sekolah kita bisa menyimpulkan dari narasi yang disampaikan oleh Pak Guru Sunarno dan Pak Guru Turnuji itu termasuk ya di sini unggul dalam prestasi, teguh dalam minta, terampil dan berbudaya, ramah lingkungan. Ya, betul kan? Jadi kita secara tidak langsung sadar apa yang dibuat dari visi itu yang kita lakukan selama ini ya. Jadi ini untuk visi dari guru penggerak. Nah ini yang kita buat setelah saya mempelajari modul 1.3 atau selama kita mempelajari modul yang ada di LMS atau di guru penggerak itu. Nah ini yang saya ciptakan itu visi guru penggerak itu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, unggul dan mencintai lingkungan sejalan dengan profil Pancasila. Kenapa saya mengambil sejalan dengan profil pelajar Pancasila? Karena sekarang yang digaung-gaungkan oleh pemerintahan kita kan kurikulum merdeka. Di sana ada profil pelajar Pancasila. Makanya itu yang kita ambil sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, unggul dan mencintai lingkungan sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Ini setelah saya mengambil referensi dari visi dari sekolah kita. Karena profil pelajar Pancasila itu sudah masuk di visi sekolah kita. Unggul dalam prestasi, teguh dalam intak, terampil dan berbudaya ramah lingkungan. Itu sudah termasuk ya di
di sini profil pelajar Pancasila yang digaung-gaungkan oleh pemerintah saat ini. Nah, ini. Nah, pertanyaannya, apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana menurut Pak Guru, Bapak Ibu Guru? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Selaras ya. Terus, adakah yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dari visi sekolah kita? Bagaimana menurut Bapak Ibu Guru? Setelah kita melengkapi kalimat penumpang tadi itu, apakah adakah yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dari visi sekolah kita? Rasanya sudah mencakup semuanya. Ya, betul sekali Pak Guru ya. Yang disampaikan Pak Guru As dan Pak Guru Sunarwan tadi itu sudah mencakup semua ya, mengenai profil pelajar Pancasila itu, memerdekakan murid. Prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa prakasa perubahan yang Bapak Ibu Guru lakukan kira-kira untuk mencerminkan visi sekolah kita? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pak Guru Sunarwan, apa yang Pak Guru lakukan untuk prakasa perubahan mewujudkan perilaku visi sekolah kita? Apa yang Pak Guru lakukan kira-kira? Ya, prakasa perubahannya itu apa? Mencerminkan visi sekolah kita. Yang mencerminkan visi sekolah kita. Contohnya siap diungkapkan ngaji Yasin. Nah, di sini sudah harus dia Pak Guru, Ya. karena kita dibantu oleh warga sekitar juga di sini, Ya. termasuk juga pada saat termasuk juga untuk Hari-hari besar. enggak, maksudnya untuk apa namanya, untuk perilaku dan keagamaannya, itu sudah dibantu juga oleh masyarakat sekitar di sini. Termasuk juga masalah tahfizul Quran, kita sudah mencakup tintahnya itu kan, ada di visi-visi kita itu sudah terwujud dari bantuan dari warga sekitar kita. Mungkin prakarsa yang perlu diubah kayaknya tidak terlalu besar ya, untuk sementara ini. Yang ini juga sudah termasuk besar juga manfaatnya untuk masa depan anak-anak. Itu saja mungkin masih. Berarti intinya kita harus sering-sering berkolaborasi ya, Bapak Guru. Kita harus sering-sering berkolaborasi untuk mencerminkan visi sekolah kita ya, Bapak Guru. Kita itu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan masyarakat sekitar kita. Nah, ini untuk mencari visi kita, untuk membuat kerangka visi kita. Ada namanya metode baca. Pendekatan inquiry approach dapat diterapkan melalui sebuah metode yang namanya baca. Nah, ini kan visi kita, visi saya sebagai seorang guru penggerak. Ini mimpi saya, murid masa depan saya gitu. Nah, ini cara saya untuk menjalankan visi saya. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk menunjukkan sikap peduli cinta lingkungan? Karena di visi saya itu ada lingkungannya. Yang pertama, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kegiatan pembiasaan peduli dan cinta lingkungan di sekolah. Yang kedua yang saya akan lakukan adalah melakukan kolaborasi bersama warga sekolah. Seperti ini kita berkolaborasi ya. Yang ketiga, mencari referensi terkait kegiatan pembiasaan peduli dan cinta lingkungan. Nah, ini yang B-nya ini buat pertanyaan utama. Terus yang A-nya ambil pelajaran. Gimana cara kita mengambil pelajaran? Ya, kita mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan peduli dan cinta lingkungan sebagai rujukan. Yang kedua, mencari informasi dan mengamati program pembiasaan sikap peduli dan cinta lingkungan pada sekolah rujukan. Yang ketiga, meneliti program pembiasaan yang sudah diterapkan di sekolah rujukan. Memodifikasi program pembiasaan dari sekolah rujukan disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Yang B, gali inti. Bagaimana cara saya menggali inti? Ya, membuat narasi tentang sekolah saat terwujudnya sikap peduli dan cinta lingkungan. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan program yang sudah berjalan serta menggagas program baru untuk terwujudnya sikap peduli dan cinta lingkungan. Yang ketiga, berbagi praktik baik dengan sekolah dan lingkungan sekitar. Ini namanya kita berbagi praktik baik. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap kegiatan penerapan kebiasaan sikap peduli dan cinta lingkungan. Karena visi saya itu intinya itu lingkungan. Nah, yang J itu jabarkan rencana.
Yang pertama saya membuat capaian yang realistis untuk dikerjakan bersama-sama dengan rekan sejawat. Yang kedua, membuat catatan besar target yang akan kita capai. Yang ketiga, kita harus berkolaborasi antar seluruh warga sekolah dan pihak luar untuk menyusun kegiatan yang akan dilakukan dan monitor keberhasilannya. Yang keempat, membuat daftar capaian dan melakukan refleksi di setiap bulan. Itu cara saya untuk menjabarkan rencana saya. Yang ke atur eksekusi. Yang pertama, menyusun program kerja panitia dan deskripsi tugas setiap anggota tim. Yang kedua, menentukan jadwal monitoring harian dan evaluasi mingguan. Yang ketiga, merefleksi kegiatan-kegiatan sikap peduli dan cinta lingkungan secara berkala untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan. Yang keempat, memanfaatkan media sosial sebagai sarana publik. Nah, itu pemaparan tentang bagja. Ya. Nah, ini yang terakhir, closing statement ya, muridnya itu bahasanya closing statement. Closing statement. Closing statement ya. Closing. Closing statement kita. Nah, jadi visi adalah peta jalan ke arah impian kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Itu adalah closing statement dari saya, bahwa visi adalah peta jalan kita lah untuk membuat visi dengan cara kita melihat peta itu, maksudnya itu kita melihat siswa sekolah kita, lingkungan sekolah kita itu seperti apa, siswa kita itu seperti apa, itu maksudnya peta jalan. Itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, sekian, semoga bermanfaat yang saya sampaikan tadi itu tentang visi guru penggerak dan visi sekolah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya Bapak Ibu Guru ikut untuk program guru penggerak ini. Semoga Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya cintai, besok kalau ada pembukaan guru penggerak, Bapak Ibu Guru harus ikut. Karena di sana kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ilmu tentang kesadaran kita menghadapi siswa kita. Di sana di materinya banyak sekali, luas sekali. Bahwa setelah kita telah setiap modul ada di dalam modul guru penggerak itu, jujur saya sebagai seorang guru itu merasa bersalahnya, ada merasa bersedihnya. Saya merasa banyak kan yang merasa bersalah setelah saya ikuti guru penggerak ini. Jujur Bapak Ibu Guru, saya sangat merasa bersalah ketika saya mempelajari setiap modul yang ada di CGP ini. Ternyata ini. Tuh. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.